Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data teori, pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang storage function. Untuk teorinya, Anda bisa mengunjungi webnya mysqltutorial.org ya, untuk bagian MySQL storage function. Di sini akan dijelaskan sedikit teori tentang storage function, yang intinya storage function itu adalah salah satu storage program, bagian dari storage program yang mempunyai single return value ya. Jadi outputnya hanya satu, single. Contoh yang ditulis di sini yang bisa langsung kita pahami, kita praktekkan di sini ada membuat function customer level ya. Di sini parameternya adalah kredit dengan tipe data desimal. Kemudian output dari function ini nanti tipenya adalah varchar 20. Jadi di function itu bedanya dengan prosedur itu, kalau di function itu ada returns-nya ya. Returns. Kalau di prosedur itu bisa beberapa output ya, beberapa nilai output ya, tapi kalau di function itu hanya satu. Di sini di returns-nya adalah tipe output-nya. Kemudian begin dan end. Kemudian di sini ada declare. Ini deklarasi variabel ya. Ini di sini variabelnya customer level dengan tipe varchar 20. Jadi nanti yang akan kita pakai untuk menampung nilai fungsinya. Ini ya. Nah, ini perhatikan di sini tipenya sama dengan tipe output varchar. Karena nanti isi dari function ini itu akan ditaruh di variabel customer level, di mana tipe outputnya adalah varchar 20 ya, sama dengan returns-nya yang di atas ini. Ini sama. Ya. Kemudian setelah deklarasi variabel, di sini ada percabangan. Jadi di sini nanti jika kredit yang dimasukkan di function ini itu lebih dari 50.000, maka customer level ini nanti diisi string platinum. Nanti kan tipe datanya varchar ini. Kemudian jika tidak, jika kreditnya itu lebih besar sama dengan 50.000 dan di bawah 100.000 sama dengan 100.000, maka nanti customer levelnya itu di set atau diisi gold. GOLD. Ini juga varchar. Ya, kemudian jika tidak, jika kreditnya itu di bawah 10.000, maka customer levelnya itu di set atau diisi silver. Ya, jadi ini semua itu tipe datanya nanti varchar ya, karena sesuai dengan outputnya. Outputnya ditaruh di variabel customer level. Kemudian di baris paling akhir di sini return customer level. Jadi function itu ada return-nya, nilai kembalinya. Ini tuh yang ditulis adalah ini tadi apa namanya, variabel yang dideklarasi. Ya, ditampilin di sini. Tampilkan di return-nya sebagai output dari function. Gitu ya. Berikutnya bagaimana cara penggunaannya? Nanti di sini ya. Ya, kita tinggal panggil dengan select ya. Kalau prosedur itu dengan call, kalau function itu menggunakan select. Kemudian adalah nama functionnya. Ini ya, sama sesuai dengan yang di sini. Kemudian kreditnya ini. Ini mau diisi berapa ya? Nanti misalkan saya isi 10.000 ya. Berarti nanti jika ini saya eksekusi, nanti outputnya yang gold. Ya, outputnya yang gold. Karena mengapa? Bagian sini. Jadi nanti customer levelnya itu berisi gold. Jadi ketika di return, itu outputnya adalah gold. Nah, ini. Jika nanti ini saya isi 60.000, ya,
Perhatikan di sini akan terisi bukan gold lagi, tapi sesuai dengan ringnya. Di sini untuk kredit di atas 50.000, ya, di atas 50.000 akan diisi dengan string atau keterangan platinum. Jadi nanti ini masuk sini. Ini outputnya ini maksud saya. Bukan gold lagi tapi platinum. Jadi sesuai dengan isian parameternya. Karena sudah di filter atau dicabangkan di sini. Jadi cuma ada 3 kemungkinan. Ya, kalau nggak platinum ya gold, kalau nggak gold ya silver. Ya, sesuai dengan rentan yang diatur di dalam functionnya. Berikutnya jika kita gabung dengan keterangan ya. Jadi kalau hanya seperti ini query-nya, nanti ya hanya mungkin gold, platinum sama silver ya outputnya. Nah, itu perlu kita perjelas ya, customer yang mana yang dapat gold, customer mana yang dapat platinum atau yang silver. Untuk itu kita perlu menambahkan query ini untuk lebih memperjelas maksudnya. Di sini contohnya ditambahkan nama customer di sini, customer name. Jadi dari tabel customer itu ada customer name, ada kredit. Nah, ada kredit atau apa tadi? Yang ini tadi isiannya. Ada kreditnya. Nah, ini ya, ini isi dari tabel customer, ada customer number, name, last name, first name, dan di sini. Nah, ini ya. Ini itu nanti kita masukkan sebagai isian kredit. Sehingga nanti bisa diketahui customer ini itu masuk kategori platinum, gold, atau silver. Caranya kita tinggal tambahkan di sini customer name, nama customer, kemudian atau mungkin yang lain jika Anda mau nambahkan yang lain. Berikutnya itu customer level ini memanggil function. Ini parameter yang akan didapat nanti, yang akan diterima. Kemudian outputnya nanti ya kalau nggak platinum, silver ya gold ya. Kemudian dari tabel customer, order by customer name ini diurutkan. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya, di sini ada customer name-nya, ya. Kemudian ada detail atau ada keterangan dia masuk level customer yang mana. Ya, gitu ya. Kemudian jika kita gunakan function itu dalam prosedur, nah, jadi nanti bisa dikombinasikan ya. Kita bisa memasukkan function ya, short function ke dalam short prosedur. Nanti kita bisa modifikasi sesuai kebutuhan. Ya, nanti ini kita pelajari di akhir kuliah saja. Berikutnya kita langsung ke kasus yang sudah saya buat untuk membuat function. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang build function, yang contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada built-in function, ada avg, max, min, count, sum, dan yang lain. Ya, bagaimana jika kita buat fungsinya? Ya, di sini saya menggunakan avg ini, average ini untuk saya gunakan dalam function yang saya buat dengan nama rata, dengan parameternya itu npm, dengan tipe char 10. Nanti output dari function saya itu tipenya float atau desimal, karena nanti saya mau ngitung rata-rata nilai ya, desimal outputnya. Kemudian begin dan end, ini ada deklarasi ya, hasil dengan tipe float ini sama hanya dengan ini. Kemudian isi query-nya itu select, tampilkan avg nilai ke dalam hasil. Nah, jadi avg nilai itu saya masukkan ke hasil. Kalau yang di web ini tadi pakai set ya. Nah, ini pakai set. Ya, kalau kita berhubungan dengan tabel, ya, kita bisa gunakan into. Jadi avg nilai itu nanti kita masukkan ke hasil. Nah, hasil, kemudian from nilai underscore mhs where name sama dengan isi npm ini parameter yang tadi kita ambil dari atas. Ya, jadi ini sebenarnya sama dengan ini. Nah, ini kalau saya lengkapi contohnya, ini belum berupa start function, ini masih built-in function. Nah, ini outputnya. Tapi kan ini kan untuk satu orang yang NIM-nya 001.
Ya, nah isi npm nanti kita bisa masukkan satu persatu atau kita gandeng dengan pelengkap query yang lain. Nanti saya bahas bertahap ya. Nah, ini kemudian return-nya adalah hasil. Karena tadi saya letakkan di hasil, kemudian saya kembalikan, saya masukkan ke return. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kita eksekusi ya, kita klik kanan execute, kemudian nanti akan tampil di bagian sini. Saya refresh dulu. Nah, ini ya, sesuai ya namanya dengan yang saya buat. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini sebenarnya seperti ini awalnya ya. Select rata tadi ya, dalam kurung 001. Kasih petik ya. Kita kasih petik karena string, varchar-nya string ya. Kita coba, nanti hasilnya sama dengan ini. Nah, ini ya, sama ya. Dengan yang ini tadi sama. Sama-sama 84,5. Kalau yang lain, nah ya, nanti bisa muncul nanti. Nah, ini kan outputnya cuma satu ya, single value itu yang ini maksudnya. Ya cuma satu, satu baris, satu kolom ini. Kalau prosedur bisa beberapa kolom, bisa beberapa baris. Ya, kalau yang dipanggil cuma seperti ini, itu outputnya pasti satu. Satu baris, satu kolom. Nah, bagaimana agar bisa lebih jelas, kalau ini kan, apa ini 79 kan kurang jelas ya, kita bisa modifikasi atau kita kombinasi ya, kombinasi function ini ke dalam query. Contohnya seperti ini. Nah, ini apa maksudnya? Tampilkan nim, kemudian rata nim. Nah, ini kan memanggil function ini rata yang saya buat barusan. Ini kemudian rata nim itu saya aliaskan sebagai rata 2. From nilai underscore MHS group by nim. Jadi ketika ini saya eksekusi, nah hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini, sekarang ada nim-nya. 01 rata-ratanya sekian, 02 sekian, dan seterusnya. Ini bisa lebih mudah kita pahami, ya, bentuk seperti ini daripada hanya angka-angka yang tadi. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi nih, query yang isinya function tadi. Di sini mungkin kita bisa tambahin nama. Nama, kemudian mungkin prodinya apa ya, dan semesternya berapa, dan seterusnya ya. Untuk itu kita bisa tambahkan, misalkan ini saya tambahkan namanya. Jadi selain ini ada nama, kita bisa modifikasi seperti ini bentuknya query. Kita tambahkan MHS nama, ya. Tentunya kalau saya ingin mengambil nama, jadi saya harus memakai tabel yang ada nama. Yaitu ada di tabel MHS kalau di kasus saya. Sehingga selain nilai underscore MHS, tadi saya juga membutuhkan tabel MHS. Karena saya butuhkan kedua tabel ini, saya perlu merelasikan. Harus ada foreign key primary key-nya, ada relasinya, yang saya tulis di sini. Ya, penghubungnya itu nim di nilai underscore MHS, kalau di MHS itu NPM. Kemudian saya group by, saya hitung rata-ratanya tadi berdasarkan nilai underscore MHS titik nim-nya. Nah, dari sini biasanya. Nah, sehingga kalau saya eksekusi, itu ada tambahan nama di sini. Nah, kita bisa masukkan ini nanti ke dalam aplikasi web kita, sehingga lebih mempunyai nilai informasi ya, daripada yang sebelumnya, ya apalagi yang sebelumnya ini kurang informatif ya. Makanya kita perlu memodifikasi function. Ya. Itu kelebihan function ya, salah satunya tadi eh, kita bisa menjoinkan atau menggabungkan function itu ke dalam suatu query ya sesuai kebutuhan. Nah, ini bahkan bisa kita bungkus dalam prosedur. Ya seperti contoh yang di web tadi ya. Ini misalkan ini saya tinggal buat bungkusnya, create prosedur tampil rata. Atau kalau mau ada namanya ya yang dibungkus ini. Create prosedur tampil rata nama, tampil rata MHS gitu ya. Itu nanti sehingga kita bisa memanggil informasi ini, query ini dengan dengan
lebih pendek ya kalau kita bungkus. Tapi kalau kita nggak bungkus ya ini kita copy langsung ke dalam PHP. Nah, itu silakan ini pilihan ya. Anda ingin menggunakan query sepanjang ini ya atau Anda bungkus. Kalau dibungkus nanti lebih pendek nulisnya di PHP. Tapi resikonya Anda harus buat dulu ini sebagai store prosedur. Ya, misalkan ini saya buat ya, create prosedur rata atau MHS. Di sini saya underscore rata ya, karena tidak ada filter di sini berarti kita nggak butuh parameter, langsung kita tutup. Kemudian saya kasih begin end. Saya kasih titik koma di sini sebagai tanda akhir query. Nah, ini kalau ini saya eksekusi ya, sudah sukses. Kemudian di sini akan tampil di sini MHS rata. Nah, ini kita tinggal panggil nih. Call MHS underscore rata. Nah, ini nanti kita tinggal panggil ini ke dalam PHP. Nah, tuh ini ya. Outputnya sama dengan yang di query tadi. Cuma cara eh, manggilnya beda. Nah, nanti kita bisa copy ini aja nanti ke dalam PHP. Ya, jika Anda buat prosedurnya. Ya, jika Anda nggak buat prosedurnya ya, Anda copy manual ini ke dalam PHP. Ya, berarti nanti ada sambung query, ada petik, kemudian titik, di sini disambung petik lagi, di sini petik titik lagi, di sini petik petik titik lagi, petik ini petik. Nah, itu ya, itu. Tapi kalau kita bungkus berarti kita tinggal panggil sesuai namanya, gitu ya. Itu untuk pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan tentang stored function yang tadi sudah saya praktekkan dengan langsung di sini ya. Kemudian bagaimana jika kita gabung dengan field yang lain, kemudian kita juga sudah menjoinkan dengan tabel lain, kemudian terakhir tadi kita kita bungkus dengan prosedur ya, kemudian sampai cara memanggilnya. Nanti di materi praktikum akan kita coba query ini atau SP ini kita panggil ke PHP untuk melengkapi aplikasi web yang saya gunakan, yang saya buat. Begitu, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.